A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli baitil kiram. Wa jami' awliya arifin, wa jami' musannifin wa mu'allifin khususan dalam sunan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa usulna hadrati usulihim wa qur'ihim wa dhabil hukmi alaihim ma'in rahimahumullah wa baradallahu bahum wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa matana bi asrarihim anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kemarin hadis yang dari Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ditanya, "Ya Mu'adz, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya, "Wahai Mu'adz, tolong bacakan satu hadis untuk saya yang engkau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Mu'adz bin Jabal dimintai membacakan satu hadis yang didengar langsung nangis. Nangis itu tidak berhenti-berhenti. Sampai yang tanya itu hatta donantu annahu la yaskut. Saking lamanya guguk nangisi Mu'adz bin Jabal sampai saya jangan-jangan ini nanti Mu'adz bin Jabal enggak berhenti nangisnya. Tiba-tiba berhenti, kemudian Mu'adz mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada saya, menyampaikan kepada saya, "Wahai Mu'adz, inni muhadditsuka bi haditsin in anta hafidtahu nafa'aka indallah. Wa in anta dhayya'tahu lam tahfaz wa lam tahfadhu in qata'at hujjatuka indallah yaumal qiyamah." Rasulullah mengatakan kepada saya, "Wahai Mu'adz, dengarkanlah, saya akan menyampaikan satu kalimat yang apabila dengan ini kamu bisa menjaganya, itu akan sangat bermanfaat bagimu di hadapan Allah nanti. Tapi andaikan yang saya sampaikan ini kamu sia-siakan, kamu biarkan begitu saja, in qata'at hujjatuka indallah, maka engkau tidak akan punya alasan apapun di hadapan Allah nanti ketika engkau berada di yaumul qiyamah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'a amlakin qabla ay yakhluqa samawati wal ardh wa ja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban." Ketahuilah wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan langit yang 7, kemudian juga sebelum menciptakan bumi, ini Allah telah menciptakan 7 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga setiap pintu langit itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sampai kemarin Rasulullah menceritakan bahwa setiap kali amal seorang hamba, kebaikan-kebaikan seorang hamba itu akan dibawa ke atas, itu mesti di setiap langit itu dihadang
atau dicegat dulu sama malaikat yang menjaga pintu langit itu, ditanya. Ditanya, ini apa? Ini amal seorang hamba si fulan. Wah, ini luar biasa amalnya. Dan malaikat yang membawa amal ini ditanya oleh malaikat yang menjaga langit yang pertama. Dah, ini amal siapa? Ini amal seorang hamba ini. Wah, luar biasa ini amalnya. Bagus banget, kata malaikat hafadzah. Malaikat yang pertama mengatakan, dah, kembalikan amal ini kepada orang yang beramal itu. Kenapa? Karena ketika dia beramal baik, bersamaan dengan itu dia tidak pernah berhenti untuk ghibah di langit yang pertama. Maka kembalikan amal ini dan kembalikan dan pukulkan ke wajah dan badan orang yang beramal ini. Sampai kemudian langit kedua, ketiga, sampai gitu, sampai keempat kemarin. Di langit yang keempat, ini malaikat hafadzah membawa amal seseorang yang luar biasa. Dari amal baca tasbihnya, amal sholatnya, hajinya, puasanya, umrohnya, segala amal kebaikan. Segala amal kebaikan ini dibawa oleh malaikat hafadzah yang gambarannya itu Yazzu al-Kaukab ad-Durri. Gambaran amal kebaikan dari semua amal ibadah yang dilakukan seorang hamba itu seperti bintang yang sangat indah, yang memancarkan sebuah pancaran keindahan yang luar biasa. Sampai dia mau masuk ke langit yang keempat, apa kata malaikat? Fayaqul lahumul malak al-muwakkal biha qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi wa dhahra wa batnahu. Berhenti di situ dulu. Padahal amal puasa, hajinya, tasbihnya, sholatnya, segala macam itu nampak sekali sangat indah dan memancarkan cahaya yang luar biasa. Tapi suruh berhenti oleh malaikat yang menjaga langit yang keempat. Berhenti di situ. Bahwa kembali amal itu kembalikan kepada yang beramal ini. Dan tamparkan ke wajahnya, pukulkan ke tubuhnya. Kenapa? Ana shahibul ujdi. Saya ditugaskan oleh Allah untuk menyeleksi amal yang bisa lolos masuk ke langit yang kelima ini. Karena saya menjaga untuk melihat amalnya orang yang masih ada ujub di dalam dirinya tertolak. Ana shahibul ujdi. Amaroni Rabbi Allah atau amalahu yajawizuni ila ghairi. Saya ditugaskan oleh Allah untuk jangan sampai orang yang beramal baik, ketika masih ada di dalam dirinya itu rasa ujub. Aku kok umpama aku ya, saya itu mampu segalanya. Oh, saya setiap hari itu baca tasbih sekian kali. Saya baca istighfar sekian kali. Saya sholat sunnah sekian kali. Saya berhaji seumur-umur saya sudah sekian kali. Saya umroh berkali-kali. Amalia baik semuanya. Tapi dalam dirinya, saya bisa menjalankan ini. Ujub dan melihat dirinya itu baik. Aku iso ngamal kok ngene ku iso. Nah, karena masih ada ujub. Innahu kana idza amila amalan adkhala ujub fihi. Ketika seorang itu dengan amal kebaikannya masih ada ujub di dalam dirinya, maka tertolaklah amal itu tidak sampai bisa masuk ke langit yang keempat. Ditolak. Suruh kembalikan sama malaikat yang menjaga bahwa bersama ar-rabi'ah, oleh malaikat penjaga langit yang keempat. Akhirnya apa? Tidak nyampe.
Kembalinya kan pada dirinya sendiri. Segala amal kebaikannya. Oleh yaiku mang, oleh bangga. Dapatnya amal dia apa? Bangga dengan dirinya. Kagum dengan dirinya. Ketika orang-orang lain tidak mampu untuk bangun malam, oh saya mampu. Ketika orang lain itu tidak mampu untuk umroh, haji segala macam, saya mampu. Oh, saya kok. Itu ujub. Watas adul hafadho. Kemudian, ketika ini sudah amal kebiasaan, amal baik kita itu sudah terbiasa kita lakukan. Terus menerus. Akhirnya hilanglah rasa ujub di dalam diri kita. Hilang sudah mulai hilang. Kebiasaan amal ternyata ujub yang kebanggaan diri dengan amal kebaikan itu ternyata tidak ada artinya di dalam diri kita. Bisa amal-amal. Akhirnya terbiasa amal baik, ujubnya sudah mulai hilang. Watas adalan munggah sopal malaikat, sopal hafadatu malaikat hafadatu bi amal abdi kelawan gowo kama amalika wulo. Hatta ijawizuna sehingga ngliwati sopal malaikat hafadatu kabeh ila sama imaring langit al khamisah kang kaping 5. Kemudian ketika ini ujub amal seorang hamba ini ujubnya sudah mulai hilang dalam dirinya. Dengan kebaikan-kebaikan amal yang terus-menerus dilakukan, dengan bersama dengan itu Allah sedikit demi sedikit menghilangkan rasa ujub di dalam dirinya. Malaikat hafadzah kemudian bawa amal seorang hamba ini lagi melintasi langit yang kelima. Amal yang dibawa ka'annahu al-arus al-masfufah. Ka'annahu al-arus al-masfufah. Ini seperti al-arus al-mazfufah itu seperti diiringkan seperti kemanten yang diiring dengan banyak malaikat yang mengikutinya. Saking indahnya amal ini. Al-mazfufah ila ba'liha. Seperti halnya seorang yang menjadi manten ya. Itu diiring dengan banyak orang yang wah luar biasa meriahnya. Para malaikat banyak yang mengiringkan di belakangnya. Fayaqulu mongko ngucap sapa malaku malaikat al muwakkalu kang den pasrai biha kelawan jaga langit kang kaping 5. Ternyata malaikat yang kelima ini mengatakan sama. Hifu wadribu bihadzal amal wajah sahibi. Wahmiluhu ala atikihi ana malakul hasad. Ditahan oleh malaikat yang menjaga langit kelima. Berhenti dulu. Bawa balik amal ini. Wadribu bihadzal amal wajah sahibihi. Tamparkan amal yang ini kepada orang yang punya amal ini. Padahal itu sudah luar biasa. Bagaimana dia sudah amal tidak ada lagi ujub. Sudah tidak ada lagi perasaan kibir. Menyombong-sombong diri merasa lebih baik daripada yang lain. Sudah hilang semuanya dari amal kebaikannya. Itu pun masih disuruh kembali. Masih belum bisa lolos di langit yang kelima. Oleh penjaganya kembali. Balik no ngamal lagi. Dan tamparkan kepada wajahnya. Wahmiluhu ala atikihi. Dan gantungkan. Dan letakkan di pundak mereka. Orang yang punya amal ini. Ana malakul hasad. Saya malakul hasad. Malaikat yang menyeleksi tentang hasud seseorang. Dengki seseorang kepada yang lain. Dia amal baik. Amalnya dilulukan sama malaikat hafadzah. Dikawal dan diarak yang sedemikian meriahnya. Tapi ternyata di dalam dirinya. Dengan amal-amalnya itu masih ada rasa dengki kepada yang lain. Ada hasud. Innahu kana yasudu man yata'allamu wa ya'malu bimithli amalihi. Karena apa? Innahu sak temene wong iku kana ana sapa wong iku yahsudu hasud sapa wong man ing wong liya. Yata'allamu kang belajar sapa wong liya
wayak malulan nglakoni sapa wong liya bimithli amali seperti utawa padha karo amale wong sing drengki niku wau. Wa kullu man lan kaputawi wong kana kang ana sapa wong iku yak kudu ngalap sapa wong fadlan ing keutamaan minal ibadati saking ibadah. Kana mongko ana sapa wong iku yahsudu drengki sapa wong hum ing wong akeh. Waya kok ulan nguasani fihi ing dalem wong. Jadi kenapa kok ditolak di langit yang kelima? Karena dia dengan amal baiknya itu ada perasaan hasud dengan orang lain yang sama dengan dia. Ketika orang lain itu punya prestasi, amal yang baik. Ada dia misalnya ada orang yang amal mampu bersedekah dengan banyak, kemudian punya pengaruh dan pengikut yang banyak, sama. Tapi ketika ada orang lain yang berbuat sama seperti dia merasa tersaingi, dia merasa dengki dengan dia. Ngapain kamu bisa amal seperti itu? Kok bukan saya? Mestinya harusnya saya satu-satunya orang yang punya prestasi yang sama. Ini biasanya penyakitnya para orang-orang yang pinter-pinter itu gitu. Penyakit para tokoh itu biasanya di sini. Amalnya bagus, orangnya pinter, nampak seperti orang solih, tapi di dalam dirinya ada perasaan hasud, ada kedengkian kepada orang lain yang mampu berbuat sama dengan dia. Kebaikan-kebaikan yang nampak itu ternyata tertolak di langit yang kelima. Karena yakudu fadlan minal ibadah, karena yakudu wa yaqfi. Kemudian malaikat yang kelima, malaikat yang menjaga langit kelima, amaroni rabbi alla ad'u amalahu yujawizu li ila ghairi. Allah memerintahkan kepada saya untuk tidak membiarkan dia bisa lolos langit yang kelima. Karena sebaik apapun amal dia yang itu, di dalam hatinya ada perasaan dengki dan hasud kepada yang lain, orang lain yang mampu beramal sama dengan dia. Maunya dia itu the best of best. Maunya dia yang terbaik, tidak ada yang nyanyi. Pengaruh paling kuat, amalnya paling bagus, dan lain sebagainya. Ini biasanya hal-hal seperti ini. Makanya mboten aneh jenengan andaikan ada para tokoh, sampean krungu to, enek kiai padha kiai bentrok, gegeran. Dari situ ada perasaan hasud. Dan ini menimpa siapa saja. Potensi untuk hasud itu siapa saja. Ya, kita kembali pada diri kita sendiri untuk introspeksi kembali. Siapapun mereka. Apakah itu orang awam yang dia punya potensi untuk beramal baik. Dia ilmu nggak punya, tapi punya harta banyak. Ini saingane podo wong sing duwe-duwite. Orang yang punya uang banyak dia sergap ngamal. Ketika ada orang lain yang sama-sama punya uang banyak sergap ngamal juga, dia nggak suka. Dia nggak suka. Apain kok bukan hanya saya yang bisa ngamal? Itu nanti akhirnya ada orang yang nyaingi dia, dan ada orang yang menganggap orang lain itu baik. Dia sakit hati, hasud. Padahal ini amal baik. Podo kiai ini juga gitu. Podo tokoi juga gitu. Ini semuanya karena apa? Ada hasud. Ketika amal semuanya sudah lolos di langit 1, 2, 3, 4, 5 tidak bisa lolos. Balik no maneh. Nanti belakang. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kemudian wa yaqfi amrun bi alla da'a amalahu jawizuni la ghairi. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya lagi. Wa tas'atul hafadhu bi amalil abdi law daw'un ka daw'il qamar min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Kemudian Rasulullah bersabda lagi kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah mengatakan seperti ini lagi. Ketika orang itu amal baiknya sudah tidak tercampur dengan kebiasaan ribah mereka. Mereka amal baik sudah tidak lagi merasa lebih baik daripada orang lain.
Ketika dia sudah tidak merasa lagi orang yang paling baik di antara yang lain. Ketika orang itu beramal baik dengan tanpa ada rasa hasud kepada siapapun. Amal seorang yang baik ini dibawa naik lagi oleh para malaikat hafadzah. Gambarannya seperti apa? Lahu dhau'un kadhau'il qamar. Amal yang dibawa malaikat hafadzah lolos dari langit yang kelima ini dhau'un kadhau'il qamar. Itu bersinar seperti sinarnya rembulan. Dia bersinar tapi tidak menyakitkan. Siapapun orang yang terkena sinar matahari tidak akan merasa panas. Akan justru melihat sinar rembulan itu betapa indahnya. Nampak indah. Dia nampak terang, menyinari seluruh dunia. Nampak terang tapi tidak menyakitkan dan dilihat terasa indah. Dari mana? Min sholatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Dari hajinya, zakatnya, umrohnya, jihadnya, puasanya, dan semua amal ibadah yang baik. Faijawizu nabi ila sama istadisah. Kemudian amal-amal yang indah ini dikawal oleh para malaikat hafadzah untuk melintasi langit yang keenam. Fayaqulu lahumul malak. Kemudian malaikat yang menjaga langit 6 ini mengatakan kepada para malaikat hafadzah yang mengawal amal ini. Ifu wadribu bihadzal amali wajah sahibihi. Sama. Berhenti dulu. Bawa balik amalnya ini dan tamparkan kepada wajahnya orang yang ngamal ini. Innahu kana la yarhamu insanan qattu min ibadillah. Karena apa? Karena orang yang beramal ini dia tidak punya rasa rahmah, tidak punya rasa kasih sayang kepada siapapun. Asabau balaun au maradun. Ketika ada orang lain itu terkena bencana, ketika ada orang lain itu terkena sakit, dia itu tidak terketuk hatinya, tidak ada rasa rahmah atau belas kasihan, tidak ada empati sama sekali di dalam hatinya. Dia asik dengan amalnya sendiri. Dia tidak ada kepedulian dengan yang lain. Ketika ada saudara-saudara yang terkena bencana, udah itu urusanmu. Yang penting saya beramal baik. Dia hanya mementingkan untuk diri sendiri dalam beribadah. Balkana yasmut. Ngapain kamu itu sakit ngerepoti wong nambah. Dia malah begitu. Ana malakur rahmah. Ana malakur rahmah. Saya adalah malaikat yang menyeleksi dalam hati seseorang, adakah di dalam hatinya itu sikap empati atau welas asih kepada yang lain. Amarani rabbi alla ta'amalu bijawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan kepada saya untuk tidak membiarkan amal baik seseorang itu bisa lolos di langit yang keenam ini bagi orang-orang yang tidak punya rasa rahmat di dalam dirinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Wa tas'atul hafadhu fi amali 'abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa ra'in. Ketika ini semuanya sudah lolos di langit yang keenam, amal ini dibawa naik lagi ke langit yang ke-7. Fi amali 'abdi min salatin, dari salatnya, puasanya, nafkahnya atau sedekahnya, jihadnya, sikap waroknya, bahkan sampai sifat waroknya, wiroinya. Sifat wiroi itu apa? Seperti yang saya sampaikan kemarin, wiroi itu tarkus syubhah, pokoknya seperti itu. Tarkus syubhah, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Tapi Imam Ghazali mengatakan wiroi itu ada macamnya, itu tingkat-tingkatannya ada 4. Orang yang tergolong wiroi yang pertama adalah tarkuma yahrumu bi fatwal fuqaha.
Ketika ada seorang itu mampu mengendalikan diri, meninggalkan sesuatu yang menurut ulama ahli hukum itu haram, dia tinggal. Pokoknya yang haram ditinggal. Mana ada fatwa mengatakan ini hukumnya haram, dia tinggal. Hanya sebatas itu. Subhat masuk jian. Asalkan tidak haram, dia masih mau. Itu orang yang awam, orang biasa, wiroinya orang-orang yang adil seperti itu. Kemudian ketika dia sudah mampu untuk meningkatkan dirinya lebih berhati-hati lagi, dia sudah tidak lagi mau meninggalkan hanya yang haram aja. Subhat pun ditinggalkan, tarkus subhat. Itu waroknya, wiroknya orang-orang yang solihin. Kemudian ada orang-orang yang tidak seperti itu. Haram ditinggal, subhat ditinggal, ini lebih ekstrem lagi. Tarkuma la ba'sa bihi makhafatan ma bi ba'sun. Dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh. Tidak haram, tidak subhat, tapi ditinggalkan. Kenapa? Makhafatan ma bi ba'sun. Dia khawatir ada efek dari sesuatu yang boleh itu, efek buruk pada dirinya. Contoh, orang makan boleh, halal loh. Tapi ketika malam dia tidak mau makan. Tidak mau makan yang kenyang-kenyang benar. Dia makan, tapi nggak mau makan yang kenyang-kenyang benar. Takutnya apa? Saya kalau makan terlalu kenyang, itu saya malas untuk ibadah. Saya kalau makan malam itu terlalu kenyang, saya takut nanti malam saya tidak bisa bangun malam. Akhirnya dia tinggalkan itu makan malam. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa ini haram, tidak. Boleh orang makan, boleh. Dia tahu. Dan dia tetap mengakoni bahwa itu adalah halal. Tapi dia tinggalkan makhafatan ma bi ba'sun karena dia takut efek dari untuk mengambil semuanya, efek dari kehalalan yang ada untuk diambil semua itu ada sesuatu yang berdampak buruk pada dirinya. Harta benda misalnya. Dia boleh ambil itu sebenarnya, banyak. Tapi diambil hanya secukupnya saja. Kenapa? Karena saya punya terlalu banyak, saya takutnya nanti ada efek kesombongan di dalam diri saya. Saya takut nanti akan saya macam-macam. Nah itu akhirnya dia tinggalkan. Ini wara'al muttaqin seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu gaji menjadi presiden, gaji menjadi amirul mukminin, itu tidak seluruhnya diambil. Padahal hak dia. Dalam satu kalimatnya mengatakan bahwa saya meninggalkan ini ada'u asrata tis'atal asyar minal halal. Saya meninggalkan 9 dari 10 sesuatu yang halal. Jadi dia hanya mengambil berapa persen itu? Dari 10 dia ambil hanya 1, yang 9 ditinggalkan. Andaikan waktu itu Umar bin Khattab itu dapat gaji 100 juta dalam satu bulannya, dia hanya ambil 10 juta. Yang 90 tidak diambil. Karena apa? Saya takut itu nanti akan berdampak buruk pada itu wara'ul muttaqin. Diambil hanya secukupnya. Bahkan diceritakan bahwa Umar aja bajunya nggak ada yang utuh. Dia meninggal dalam keadaan bajunya kan ada yang robek-robeknya. Jadi sugih jenengan kali sahabat Umar ya. Nah, ini ya kita nggak nutut ya seperti itu. Ini warok orang yang ketiga. Ada orang yang warok lagi tidak seperti itu, tinggalkan semuanya. Tarkumasi wallah, meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah. Artinya segala sesuatu yang selain Allah ketika itu tidak bisa membawa sesuatu, dia ingat hanya terus berpikir setiap saat kepada Allah, semuanya ditinggalkan. Ini yang luar biasa. Dan itu warok. Nah, sikap warok ini mempunyai nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika warok ini dibawa ke langit yang ke-6, lahu dawiyun kadawin nahli.
Wa dhau'un ka dhau'is syamsi. Wa ma'u 3,000 malaikah. Amal-amal ini dawiyun ka dawiyin nahli, bergemuruh. Dikawal oleh begitu banyaknya 3.000 malaikat ngawal amal yang baik ini, bergemuruh ka dawiyin nahli. Seperti gemuruhnya apa jenenge an-nahl itu napa tawon. Jadi tawon nek kata wung ngoten nggih. Suaranya seperti itu. Dibawa ke langit yang keenam, melintasi langit yang keenam. Wa dhau'un ka dhau'is syamsi. Dan dia itu bersinar seperti sinar matahari. Begitu sangat terang sekali. Fayujawizuna bi ila sama'is sabi'ah. Kemudian dibawa melintas pada langit yang ketujuh. Fayaqul lahumul malaku ma'akal dia. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit yang ketujuh mengatakan, "Khifu wadribu bi hadzal amal wajh sahibi. Wadribu bi jawarihahu. Waqfilu ala qalbi inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bi rabbi. Innama arada bi amali ghairallah ta'ala. Innahu arada bi rif'atan indal fuqaha wa dzikran indal ulama. Wasiyatan fil madain." Kembalikan amal ini, tamparkan ke wajahnya orang yang amal ini, dan kunci dia di dalam hatinya. Waqifu ala qalbi inni ahjibu an rabbi. Sesungguhnya aku menghalangi dia. Sesungguhnya aku menghalangi dia sambung dengan Tuhan saya. Kulla amalin lam yurid bi rabbi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan seseorang yang tidak ikhlas lillahi ta'ala, kunci di dalam hatinya, tidak akan bisa membuka pintu hijab antara dia dengan Tuhannya. Innama arada bi amalihi ghairallah. Karena apa? Dia itu beramal bukan karena Allah. Dia beramal itu pinginnya dia itu menjadi orang yang pangkat, pingin dia itu menjadi orang yang dianggap punya derajat tinggi. Indal fuqaha. Dia kepingin disebut menjadi orang yang mulia di antara orang-orang yang ahli-ahli ilmu pengetahuan. Dia kepingin dianggap orang yang paling hebat. Wah, pinter temen wong iki. Dia pengen disebut-sebut menjadi orang yang mulia di kalangan para ahli, para cendekiawan. Dia pinginnya itu dianggap orang yang hebat di antara para tokoh-tokoh. Amaroni Rabbi alla ada'u amalahu yujawizni ila ghairi. Jadi malaikat sing pitu joko langit pitu, Gusti Allah merintah kepada saya untuk tidak membiarkan amal seseorang, kebaikan seseorang, selama dia itu beramal tidak karena Allah, tapi kepingin dianggap orang yang mulia, melintasi di langit yang ketujuh ini. Wa kullu amalin lam yakun lillah khalisan fahuwa riyaun. Dan semua amal seseorang hamba yang tidak ikhlas karena Allah fahuwa riyaun, itu termasuk digolongkan riya. Angel nggih, awak dhewe lepas dari ini semuanya kok sulit banget. Kita beramal itu begitu, wah. Kok angel rasanya? Ini memang. Nanti belakang resepnya ini ada. Fahuwaria. Semua amal perbuatan seseorang yang ketika orang beramal baik itu selama tidak mukhlis, tidak ikhlas karena Allah, fahuwaria. Itu golongannya termasuk orang riya. Wala yaqbalullahu amal murai. Dan Allah tidak akan pernah menerima amal seseorang yang riya.
Ketujuh. Qala. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Ketika seseorang ini sudah seolah-olah itu mukhlis, sudah tidak ada lagi riya. Dia beramal baik, sudah tidak lagi kepingin untuk mempunyai sesuatu kedudukan di mata makhluk, di mata manusia, sudah tidak lagi butuh dia dianggap baik. Dia sudah tidak lagi butuh dianggap orang mulia, sudah tidak butuh itu semuanya. Lolos dia di langit yang ketujuh. Wa qala wa tas'adu hafadha fi amal amti min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa dzikrin lillah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, kemudian amal ini dibawa oleh malaikat hafadhah. Amal seorang hamba dibawa oleh malaikat hafadhah. Dari amal salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, perilaku baiknya, diamnya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fatusayyi'uhu malaikatus samawati sab'i. Kemudian para malaikat ini mengiringkan amal ini. Fatusayyi'uhu malaikatus samawati as-sab'i. Diarak, diiring oleh para malaikat amal yang baik ini. Karena apa? Sudah bebas. Amal ini sudah bebas dari riya, bebas dari takabur, bebas dari ujub, bebas dari riba, bebas dari segala hal. Seolah-olah sudah tidak lagi dengan amalnya dia kepingin mempunyai keuntungan dalam dirinya. Sudah semuanya habis. Sudah nggak ada itu semuanya. Betapa indahnya dikawal, diiring oleh para malaikat, hatta yaqta'u bihil hujub, sehingga para malaikat itu berhenti dengan dihijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqifuna baina yadayhi yashhaduna lahu bil amali shalih al mukhlis lillah. Kemudian para malaikat itu mengatakan, ketika hanya berjarak, ada malaikat ini sudah tidak ada lagi hijab. Hanya satu hijab dia, para malaikat amal ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat yang mengawal ini yashhaduna lahu bil amali shalih al mukhlis. Ya Allah, ini amal saya kawal ya Allah, seorang hamba amal betapa luar biasanya. Ini hambamu ini benar-benar dalam amal baiknya itu mukhlis karenamu. Mukhlis lillahi ta'ala. Para malaikat hafadhah ini bersaksi di hadapan Allah. Dengan mengawal amal ini, dia malah malaikat bersaksi, ini amal orang-orang benar-benar hebat. Benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Fayaqulullah ta'ala antumul hafadhah ala amali hadi abdi wa ana raqib ala ma fi qalbi. Ya. Para malaikat hafadhah, antumul hafadhah. Kalian semua adalah para malaikat yang aku tugaskan untuk menjaga, untuk mengawal amal hambaku ini. Wa anar raqibu ala ma fi qalbi. Dan saya, kata Allah, adalah zat yang paling tahu dengan amal hamba ini di dalam hatinya. Innahu lam yuridni bihadzal amal. Sesungguhnya dia beramal itu bukan karena aku. Malaikat hafal sudah menyaksikan. Sudah menyaksikan dia itu lillah. Ternyata di hadapan Allah mengatakan, saya yang paling tahu dengan kondisi hatinya dia. Sesungguhnya ketahui para malaikat hafadhah, dia beramal itu bukan karena saya. Wa arada bi ghairi, dan dia beramal itu punya keinginan-keinginan selain saya. Fa alaihi laknati, maka dia akan mendapatkan laknatku. Ketika Allah mengatakan seperti ini, fataqulul malaikatu kullu alaihi laknatuka wa laknatuna. Wa nal'anu samawati sab'u wa man fihin. Ya Allah, kalau engkau melaknat hamba ini Allah, kami para malaikat juga akan melaknat dia.
Ketika kami melaknat dia, para penduduk langit yang 7 juga akan melaknat dia. Loh. Kemudian fabaka Mu'ad wa intahabal intihaban syadidan. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan seperti ini, intahaba Mu'ad intihaban syadidan. Kemudian Mu'ad bin Jabal lagi nangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin seorang hamba itu amal dengan benar-benar bisa lolos dari itu semuanya? Ketika orang sudah beramal baik, dengan perilaku yang baik, kemudian sudah tidak ada lagi keinginan ukhrawi, apalagi duniawi. Dia sudah tidak lagi dengan amalnya kepingin dianggap orang baik. Sudah tidak lagi mempunyai perasaan lebih baik, lebih solih, lebih takwa. Sudah tidak ada lagi itu semuanya. Tapi Pak Allah masih mengatakan, innahu lam yuridni fi amali. Dia itu beramal bukan karena saya. Bagaimana seorang hamba itu bisa lolos dari ini semuanya? Mu'ad nangis. Waqala Mu'ad, qultu ya Rasulullah. Kemudian Mu'ad mengatakan, terus menyampaikan, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'ad, fa kaifa li bil khalas wan najat? Ya Allah, ya Rasul, engkau itu adalah Rasulullah. Saya Mu'ad. Ini coro kalau nganu seolah tidak nutut. Bagaimana kami bisa lolos dari itu semuanya? Dan bagaimana kami ini bisa selamat mindarika dari itu semuanya? Amal kita ngamal itu. Amalnya awak dhewe karo Mu'ad niku kira-kira dibanding sak pinten nggih. Bandingane. Mu'ad aja merasa nggak bisa lolos. Itu bagaimana kami bisa lolos ya Allah? Kami bisa selamat ya Allah. Qala. Rasulullah mengatakan, iktadibi wa in kana fi amalika naqsun. Ya Mu'ad. Iktadi manuto sira bi karo aku. Wa in kana fi amalika naqsun. Walaupun di dalam amalmu itu ada kekurangan. Jadi kuncinya apa? Iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manut karo Kanjeng Nabi walau wa in kana fi amalika naqsun. Walaupun di dalam amalmu itu ada kekurangan. Jadi sendiri Kanjeng Nabi ya. Pokoknya dari Kanjeng Nabi. Walaupun di dalam amal kita itu banyak kekurangan. Ayo, ada yang bisa menjamin. Ketika saya beramal, saya benar-benar ikhlas karena Allah. Kira-kira awan dewi itu setiap ngamal itu mampu apa enggak seperti itu? Kita orang awam seringkali ngamal kecampuran didi-didi. Saya kepingin ngamal ini. Wow, nama saya biar menjadi harum. Nama saya biar menjadi baik. Kecampuran yang seperti itu. Rasulullah menjamin, iktadibi wa in kana fi amalika naqsun. Ikut saya. Melo aku. Walaupun di dalam amalmu itu ada kekurangan. Ya Mu'ad, hafid ala lisanika minal waqi'ah fi ikhwanika. Jadi tidak masalah. Kita tidak ada yang menjamin bahwa amal kita itu bisa mukhlis ikhlas. Yang penting kita amal baik. Niat kita apa? Ngikut dawuh Kanjeng Nabi. Ngikut sunnah Kanjeng Nabi. Ketika kita bersedekah, ternyata dalam sedekah, dalam hati kita ada perasaan keuntungan kepada diri kita. Kita seringkali beramal kan demi keuntungan kita pribadi loh. Nyatanya seperti itu. Kita sholat 5 waktu, ngapain sama sembahyang 5 waktu? Saya ingin masuk surga ya Allah dengan sholat 5 waktu saya. Itu kan kita masih ingin keuntungan pribadi kita toh. Andaikan Allah tidak menciptakan surga, berarti kita tidak sholat. Amal ya dewi loh masih seperti itu. Tapi tidak ada masalah.
Karena apa? Kita ngikut Rasulullah. Seringkali kita amal itu, kita beramal demi keuntungan pribadi kita. Dan ini sebenarnya enggak benar. Menurut ini enggak benar. Kita amal ya harus ikhlas. Tapi kapan kita bisa ikhlas? Inilah. Yang penting kita iktadi. Kata Rasulullah, iktadi bi. Ikutlah, ngikuti perilaku saya. Wa ingkana fi amalikan naqsun, walaupun setiap kamu amal itu ada kekurangannya. Kemudian, ya Mu'ad hafid ala lisanika minal waqi'anti fi ikhwanika min hamalatil Qur'an. Kemudian wahai Mu'ad, jagalah lisanmu ini dari mengatakan yang buruk kepada saudara-saudaramu, orang-orang yang hafid Al-Quran. Jangan pernah engkau mengatakan buruk kepada orang-orang yang hafid Al-Quran. Kadang-kadang orang-orang hafid Al-Quran itu juga godo. Kadang-kadang memberi ujian kepada kita. Saya banyak teman-teman yang hafid Al-Quran itu kadang-kadang melihat perilakunya juga, kok ini? Tapi bagaimanapun itu juga mereka hafidul Quran adalah ahlullah. Dianggap dalam hadis Rasulullah itu, hadis qudsi itu mengatakan huwa ahli ahlullah. Dia itu ahli atau keluarganya Allah. Rasulullah mengatakan hafid ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Quran. Jaga lisanmu, jangan berkata buruk kepada saudaramu yang hafal Al-Quran. Wahmil dunubaka alaika wala tahmilha alaihim wala tuzakki nafsaka wala tadhummuhum. Ila akhiril hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada yang akan datang. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita yang bermanfaat, yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.